Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syakina dengan NIM 2102220033 akan mempresentasikan materi tentang kinerja organisasi. Yang pertama, kinerja organisasi. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar kerja yang berarti hasil kerja. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Adapun definisi kinerja menurut para ahli diantaranya, yang pertama ada menurut Stoner pada tahun 1978 dalam bukunya Manajemen, mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kedua ada Bernardin dan Russell pada tahun 1993 mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya mendefinisikan kinerja sebagai proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu yang pertama ada kemampuan dan keahlian, yang kedua pengetahuan, yang ketiga rancangan kerja, yang keempat kepribadian, yang kelima motivasi kerja, yang keenam kepemimpinan, yang ketujuh budaya organisasi, dan yang terakhir lingkungan kerja. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi adalah kesatuan atau susunan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu, atau kelompok kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Manusia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh segala hal yang terjadi dan berlaku dalam masyarakatnya, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit. Pengaruh itulah yang akan membuat manusia dengan segala keunikannya akan memainkan peran dalam masyarakat. Interaksi-interaksi yang timbul dari masyarakat inilah yang disebut juga sebagai organisasi. Pengertian organisasi menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama ada DRS Malayu SP Hasibun mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada Profesor Dr. MRS Prajudi Atmosudiro. Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada Chester I. Bernhardt. Organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam organisasi terdiri dari berbagai unsur, di antaranya yang pertama ada manusia. Manusia merupakan unsur utama dalam organisasi karena organisasi dapat terbentuk jika manusianya yang saling bekerja sama. Dalam unsur ini ada kalanya manusia menjadi pemimpin dan ada kalanya menjadi anggota. Yang kedua ada sasaran atau tujuan. Setiap organisasi haruslah memiliki sasaran atau tujuan yang sesuai dengan latar belakang organisasi tersebut didirikan. Jika sebuah organisasi tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Dan yang ketiga, kerjasama. Seperti yang telah diketahui, organisasi merupakan wadah untuk sekumpulan orang yang turut berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama sangat dibutuhkan di dalam sebuah organisasi, sebab apabila tiap anggota saling bantu-membantu, tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Adapun pengertian kinerja organisasi.
Kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi di sini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi, pengaruh lingkungan luar, dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat. Ciri-ciri utama organisasi berkinerja tinggi antara lain: yang pertama, organisasi berkinerja tinggi mempunyai arah yang jelas untuk ditempuhnya. Arah tersebut tercermin pada visi yang dimiliki oleh para manajer dalam organisasi tentang mau kemana organisasi akan dibawa di masa depan dan mengapa. Yang kedua, manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya agar organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan keterampilan tinggi serta oleh semangat kewirausahaan. Dan yang ketiga, pada organisasi berkinerja tinggi, para manajernya membuat komitmen yang kuat pada suatu rencana aksi strategik, yaitu rencana aksi yang diharapkan membuahkan keuntungan finansial yang memuaskan dan yang menempatkan organisasi pada posisi bersaing yang dapat diandalkan. Yang keempat, organisasi suatu perusahaan berkinerja tinggi adalah hasil dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang meningkat. Bagi mereka yang mencapai sasaran tepat pada waktu yang ditetapkan merupakan hasil atau hal yang amat penting. Dan yang terakhir, salah satu sifat penting yang dimiliki oleh para manajer atau pemimpin yang berhasil ialah kesediaannya membuat komitmen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan dan berupaya bersama seluruh komponen organisasi lainnya agar strategi tersebut membuahkan hasil yang diharapkan. Ada 5 kunci dalam mendongkrak atau meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, kehususan. Para karyawan atau anggota membutuhkan spesifikasi, informasi spesifik secara lengkap dengan tata cara pelaksanaan yang lebih baik dan terarah dengan sangat membantu stabilitas kinerja sekaligus memperbaiki kekurangan. Hal ini bisa dicapai dengan manajemen job description yang baik atau pembagian bidang kerja, tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan lain-lain. Yang kedua, konsistensi. Bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan konsisten dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal ini akan mempermudah perusahaan atau organisasi dalam melihat perkembangan kemajuan yang telah dicapai. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena dengan komunikasi dapat disampaikan tentang apa yang menjadi keluhan, keinginan, saran, ataupun pendapat yang berada dalam pikiran seseorang. Melalui komunikasi juga akan terjadinya penyatuan dan sinkronisasi antara sesama anggota organisasi. Seringkali adanya kesalahpahaman yang salah satu penyebabnya berasal dari komunikasi yang salah atau meleset, atau biasa disebut dengan miscommunication. Yang keempat, waktu yang tepat. Melaksanakan tugas dengan baik untuk mencapai target atau tujuan yang telah direncanakan sebelum dengan waktu yang tepat. Dan yang terakhir, niat baik dan kerjasama antara pihak atasan dan bawahan ataupun pimpinan dengan anggota. Perlu adanya niat baik dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Umpan balik yang hanya bertujuan untuk menjatuhkan atau mempermalukan tidak akan menciptakan kondisi kerja yang sehat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Yang kedua, kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Yang ketiga, kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Yang keempat, budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Dan yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya.
Itulah materi yang sempat saya presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.